Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Putra Amelia dengan NIM 6670220032 dari kelas 4B Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jadi video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Adapun dalam video ini saya akan membahas mengenai perbandingan dua negara, yaitu negara Inggris dan juga negara Iran, yaitu yang dilihat dari sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan juga sosial budayanya. Jadi yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan di kedua negara tersebut, yaitu di negara Iran dan juga negara Inggris. Yang pertama itu mengenai sistem pemerintahan. Apa sih sistem pemerintahan? Jadi sistem pemerintahan merupakan sistem yang mengatur hubungan tata kerja pada suatu lembaga di dalam suatu negara. Dan sistem pemerintahan juga berkaitan erat dengan prosedur ataupun teknis yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya. Dan sistem pemerintahan juga terdiri dari berbagai komponen atau tatanan pemerintahan yang saling bekerja untuk mencapai tujuan dan fungsinya. Adapun komponen-komponen yang dimaksud itu seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan dari sistem pemerintahan ini untuk melihat nih apakah suatu negara itu sudah berjalan dengan baik. Negara Inggris merupakan suatu negara yang bentuk pemerintahannya itu kerajaan atau monarki, karena negara Inggris ini dikenal sebagai kerajaan tertua di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Ratu Inggris yang paling terkenal yaitu Ratu Elizabeth. Dari negara Inggris, kepala negara ini dipimpin oleh seorang raja loh, atau seorang ratu sebagai simbol dari seremonial. Jadi dapat dikatakan bahwa kerajaan Inggris ini menganut sistem parlementer, yaitu dengan posisi raja sebagai kepala negara. Adapun di dalam pemerintahannya, yaitu Perdana Menteri sebagai seseorang yang berkuasa di dalam pemerintahan. Jadi sebenarnya Inggris ini menganut dua sistem penguasa, yaitu kepala negara oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Dan gak hanya itu, sistem negara kesatuan dalam kerajaan Inggris disebut juga dengan Unitary State atau negara konstituen yang mencakup beberapa daerah atau teritorial nih, seperti England, Scotland, North Ireland, dan juga Wales. Jadi pada pelaksanaan pemerintahannya, raja ini sebagai badan eksekutif yang gak bisa diganggu-gugat loh atas kekuasaannya. Tapi kekuasaan itu bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya itu berada di tangan Perdana Menteri. Negara Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena negara Inggris ini sebagai negara di dunia yang pertama kali mencetuskan sistem pemerintahan parlementer. Maka itu, negara Inggris itu disebut sebagai ibu dari segala parlementer atau the mother of parliament. Dan gak hanya itu, sistem yang digunakan yaitu sistem dua kamar atau bikameral, yaitu House of Commons atau Dewan Rakyat dan juga House of Lords atau Dewan Bangsawan Britania Raya. Dan ada hal yang unik loh dari House of Lords atau Dewan Bangsawan Inggris, karena memang mereka ini biasanya diturunkan antar generasi atau mereka yang telah berjasa kepada negara tersebut. Dan sistem konstitusi dalam monarki di Inggris itu tidak tertulis karena memang parlemen di Inggris ini dalam mengeluarkan sebuah hukum atau aturan itu berdasarkan atas hasil musyawarah atau pemufakatan terlebih dahulu, sehingga memang hasil pengesahannya dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan rujukannya. Adapun di rule of law dalam pemerintahan Inggris itu menganut 3 prinsip. Yang pertama, parlemen yang buat hukum memiliki supremasi absolut mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Yang kedua, yaitu memiliki kesamaan di depan hukum, yaitu warga negara biasa dan juga subjek-subjek pemerintahan yang dianggap dan diperlakukan secara sama di depan peradilan. Yang terakhir yaitu konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak-hak ini ditetapkan oleh pengadilan dan parlemen untuk menetapkan statuta. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan di negara Iran. Iran ini merupakan sebuah negara Muslim Syiah terbesar dunia yang biasa dikenal dengan Republik Islam Iran. Dalam sistem pemerintahannya, negara Iran ini menganut sistem pemerintahan presidensil dengan kekuasaan tertinggi berada di kekuasaan Supreme Leader.
Supreme Leader atau biasa disebut sebagai Wilayat Al-Faqih, yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Iran, sebagai kepala negara dan juga panglima tertinggi. Jabatan ini terbentuk setelah Iran berdiri pasca Revolusi Islam pada tahun 1979. Pemimpin tertinggi bertanggung jawab dengan kebijakan umum negara dengan arah kebijakan dalam maupun luar negeri. Dan Supreme Leader juga menjabat sebagai panglima tertinggi dan memiliki kewenangan tunggal untuk menyatakan perang atau perdamaian. Pemimpin tertinggi juga dapat menunjuk dan memberhentikan kepala peradilan, dan gak hanya itu, Supreme Leader memiliki kewenangan dalam menunjuk 6 dari 12 anggota Dewan Penjaga yang mengawasi parlemen. Sedangkan Presiden itu sebagai kepala cabang eksekutif negara yang dipilih melalui proses pemilu dan masa jabatannya selama 4 tahun. Presiden mengendalikan pemerintahan dan memiliki pengaruh kepada kebijakan dan perekonomian negara. Konstitusi mengatur presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab untuk menjalankan konstitusi. Presiden juga sebagai kepala eksekutif yang khusus menjalankan kekuasaan perundang-undangan di negara Iran. Negara Iran terdapat 3 lembaga kekuasaan, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Di dalam lembaga eksekutif, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dibantu oleh 9 orang wakil presiden dan 21 menteri anggota kabinet. Dan presiden bertanggung jawab kepada rakyat, leader, dan juga parlemen atau majelis. Negara Iran terdiri menjadi 28 provinsi dan 114 tingkat kabupaten. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur jenderal, dan sedangkan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang gubernur. Dan sejak terbentuknya Islamic Council tingkat daerah atau yang disebut dengan DPRD pada hasil pemilu Februari 1999, di mana pengangkatan para gubernur jenderal dan juga gubernur dilakukan oleh DPRD. Sedangkan dalam lembaga legislatif, yaitu Parlemen Iran atau Majelis Asyura Islami, merupakan suatu lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Adapun dalam anggota majelis dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun sekali. Dan terakhir yaitu lembaga yudikatif, di mana kekuasaan tertinggi lembaga peradilan itu dijabat oleh ketua justisi yang diangkat langsung oleh leader untuk masa jabatan 5 tahun dengan kriteria harus merupakan seorang ulama ahli fikih atau mujtahid. Adapun dalam sistem peradilan di Iran yaitu memiliki 2 bentuk, yaitu peradilan umum dan juga khusus. Peradilan umum itu meliputi pengadilan tinggi pidana, pengadilan rendah pidana, pengadilan tinggi perdata, pengadilan rendah perdata, dan juga pengadilan perdata khusus. Sedangkan untuk pengadilan khusus terdiri dari pengadilan revolusi Islam, pengadilan khusus ulama, dan pengadilan pers. Jadi yang kedua yaitu akan membahas mengenai sistem kepartaiannya. Jadi partai politik dalam suatu negara yaitu merupakan suatu kelompok atau golongan sosial yang berdasarkan atas kesamaan tertentu, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama atas kepentingan masyarakat. Jadi di dalam suatu negara itu pasti memiliki sistem kepartaian yang berbeda-beda sesuai dengan yang dijalankan oleh negara tersebut. Yang pertama yaitu sistem kepartaian di negara Inggris. Negara Inggris menganut sistem duipartai yang dimana 2 partai teratas memiliki posisi dominan dalam pemerintahan dan juga oposisi. Contohnya yaitu seperti partai buruh dan juga partai konservatif. Di negara Inggris juga terdapat partai sayap kiri yang cenderung lebih sosialis dalam pemikiran serta tindakan mereka, sedangkan partai sayap kanan itu sesuai dengan ideologinya. Meskipun demikian, partai-partai ini juga dapat mengubah kebijakan mereka sesuai dengan kepentingan nasional. Selain dengan partai-partai utama di atas, terdapat juga partai-partai nasional seperti Scottish National Party, serta kandidat independen yang dapat terpilih tanpa bergabung dengan parpol tertentu. Dan di negara Inggris juga terdapat partai yang unik nih, yaitu seperti Official Monster Raving Loony Party, yang meskipun tidak memiliki kursi di parlemen, tetapi mereka itu memiliki kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal. Dan gak hanya itu, dalam sistem politik di Inggris, ketua partai yang menangkan pemilihan umum akan menjadi Perdana Menteri, sementara rivalnya akan menjadi pemimpin oposisi. Dan posisi pemerintah dan oposisi ini membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sistem politik lokal juga memiliki peran penting untuk mendukung sistem politik nasional. Dan dalam keseluruhan sistem politik Inggris telah mempertahankan negara sebagai salah satu kekuatan global selama berabad-abad tahun. Selanjutnya yaitu sistem kepartaian di negara Iran.
Negara Iran yaitu menganut sistem multipartai yang terdiri dari banyak kubu-kubu dengan pandangan yang berbeda. Di antaranya yaitu ada konservatif, konservatif pragmatis, konservatif tradisional, neokonservatif, reformis, reformis modern, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pasca revolusi Islam pada tahun 1979, negara Iran menggunakan satu sistem kepartaian yang dimana terkenal dengan Partai Republik Islam atau PRI. Dan dalam sejarah politiknya, negara Iran ini menganut sistem satu partai, akan tetapi PRI ini tidak membatasi perbedaan pendapat yang terjadi di dalam kelompok-kelompoknya. Sebelum adanya kaum reformis, Iran ini hanya memiliki dua kekuatan yang saling bersaing untuk memperoleh posisi-posisi strategis di lingkup pemerintahan, yang dimana hal tersebut yaitu kaum konservatif dan juga kelompok kiri Islam. Kelompok-kelompok inilah yang bertarung dan mendominasi di dalam tubuh-tubuh Partai Republik Islam atau PRI. Kelompok konservatif merupakan kelompok politik yang berpegang teguh pada doktrin wilayat al-faqih yang menjadikan kelompok ini sebagai kelompok yang paling ditakuti di Iran, karena kelompok ini didukung oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang menguasai Iran dengan cara mengamankan jalannya sebuah revolusi. Sedangkan untuk kelompok kiri Islam merupakan sebuah kelompok yang berlandaskan analisa sosialis dan dalam setiap permasalahan-permasalahan politik dan juga sosial. Mereka mencampurkan konsep antara perjuangan kelas Marxian dan juga teologi Islam. Tidak hanya itu, kelompok kiri Islam juga menjalin hubungan kedekatan dengan Muhammad Khatami sebagai tokoh yang menjadi simbol gerakan reformasi di Iran. Sementara itu, dengan wafatnya Muhammad Khatami, kelompok kiri Islam berhasil digulingkan oleh kelompok konservatif karena memang kelompok konservatif menganggap kelompok kiri Islam ini sebagai kelompok yang kurang islami dikarenakan kaum kiri Islam yang menganut keyakinan sosialis. Dengan tersingkirkannya kelompok kiri Islam, kelompok konservatif semakin memperkokoh halangannya untuk menempati pos-pos atau jabatan penting di pemerintahan. Adapun sistem politik di negara Iran yaitu sistem politik republik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai sosial budaya yang terdapat di negara Inggris dan juga di negara Iran. Pastinya di kedua negara tersebut ini memiliki sosial budaya yang berbeda-beda nih, karena memang keduanya ini lahir dari berbagai sejarah ataupun latar belakang yang berbeda juga, baik dari sosialnya ataupun juga budayanya. Yang pasti di dalam kedua negara ini itu memiliki perbedaan dari segi culture-nya, dari segi kesehariannya, dari segi bagaimana mereka menjalani kehidupan masing-masing di negaranya. Selanjutnya yaitu sosial budaya di negara Inggris. Nah, negara Inggris ini memiliki suatu kondisi sosial yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik loh. Contohnya yaitu mengenai kesetaraan gender. Sebelum terjadinya revolusi industri, kesetaraan gender ini tidak pernah dianggap penting oleh kehidupan sosial di Inggris. Hingga akhirnya revolusi industri, kesetaraan gender ini mulai menjadi perhatian publik di negara Inggris. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kesetaraan gender ini mulai diperhatikan, yaitu misalnya perubahan pada bidang pendidikan. Setelah terjadinya revolusi industri, bidang pendidikan di negara Inggris mulai berkembang menjadi lebih modern lagi sesuai dengan perubahan zaman. Sudah banyak sekali bidang pendidikan yang menyediakan pendidikan lebih luas untuk perempuan. Dan gak hanya itu, perempuan juga sudah tidak dianggap sebagai sebelah mata lagi karena memang banyak perempuan yang mendapatkan pekerjaan dan upah yang setara. Dalam kondisi budayanya, negara Inggris ini memiliki keberagaman budaya yang tergolong sudah maju. Dan tentunya budaya-budaya di Inggris juga dilestarikan oleh masyarakat di sana. Contohnya yaitu budaya minum teh yang sudah menjadi identitas masyarakat Inggris dari dulu hingga sekarang. Budaya minum teh merupakan budaya yang diturunkan oleh kerajaan Inggris kepada masyarakatnya. Pada abad ke-19, keluarga kerajaan mulai menurunkan budaya minum teh kepada masyarakat. Walaupun memang pada saat itu belum semua golongan masyarakat di Inggris bisa mengikuti kebudayaan minum teh, hanya orang-orang dari golongan atas saja yang bisa menikmati budaya tersebut. Tapi, semakin lambat laun, semua masyarakat Inggris akhirnya bisa menikmati dan menjaga budaya minum teh. Dan gak hanya itu, teh juga digunakan sebagai lambang penghormatan kepada kerajaan Inggris. Karena pada saat itu banyak masyarakat Inggris yang meminum teh untuk memberikan keuntungan kepada pabrik-pabrik teh di Inggris. Keuntungan yang didapat tersebut pada akhirnya dapat mendorong terjadinya revolusi industri di Inggris.
Selanjutnya, di negara Inggris ini selalu mengutamakan budaya antri. Jadi, tidak hanya mengantri pada pusat-pusat perbelanjaan, tapi dimanapun masyarakat Inggris ini selalu mengutamakan budaya ngantri. Contohnya itu seperti di bandara, stasiun, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, masyarakat di negara Inggris ini selalu menerapkan budaya untuk selalu menjaga privasi mereka. Dan gak hanya itu, mereka juga menjaga privasi dari media sosial loh, jadi gak sembarangan orang bisa mengetahui tentang identitasnya. Gak hanya itu, masyarakat di negara Inggris juga dipercaya dapat menjaga privasi yang kalian ceritakan loh. Jadi kalau misalnya kalian ini memiliki teman orang Inggris dan kalian menceritakan seluruh kehidupan kalian kepada mereka, dijamin mereka bisa menjaga privasi tersebut. Dan selanjutnya di negara Inggris ini itu dilarang untuk berdandan layaknya seorang kerajaan. Jadi memang tidak diperbolehkan di negara Inggris untuk bermake up atau berdandan seperti kerajaan-kerajaan di Inggris. Selanjutnya yaitu sosial budaya di Iran. Kebudayaan Iran ini merupakan kebudayaan yang memiliki pengaruh yang besar di dunia. Karena negara Iran ini sebagai tempat lahirnya sebuah peradaban dan juga memiliki budaya yang dominan di dunia, sehingga Iran ini dapat mempengaruhi orang-orang Italia, Yunani, Rusia, dan lain sebagainya. Dan negara Iran juga memiliki warisan budaya yang memiliki usia kurang lebih 5.000-an tahun dengan arsitektur yang menampilkan di setiap desain seni yang sangat tinggi. Nah, yang pertama ini adalah Persepolis, yang merupakan kota yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan bangunan yang tinggi, dilengkapi dengan tangga-tangga raksasa, teras yang tinggi, dan istana-istana yang disertai kuil di sekelilingnya. Yang kedua, yaitu ada Masjid Shah Siraj atau disebut dengan Siraj atau saja cahaya yang memiliki kegunaan sebagai tempat ziarah. Yang ketiga, yaitu Katedral Feng atau merupakan gereja tertua dengan situs warisan dunia yang dibangun oleh orang Armenia yang terusir akibat adanya perang Ottoman pada abad ke-17. Dan kesenian-kesenian di Iran ini memiliki keunikan masing-masing loh. Dengan kedatangan Islam tentu membawa perubahan yang signifikan terhadap kesenian di Iran. Di negara Iran terdapat suatu festival yang disebut dengan Malam Yalda atau disebut dengan malam terpanjang dan tergelap. Malam ini merupakan di mana para keluarga berkumpul untuk makan, minum, dan juga membaca puisi. Adapun makan-makanan yang dimakan yaitu ada buah-buahan, roti, dan juga kacang-kacangan. Nah, jadi pembahasan sebelumnya yaitu mengenai tentang perbandingan dua negara, yaitu negara Inggris dan juga negara Iran, mengenai sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan juga sosial budayanya. Sekian pembahasan saya mengenai perbandingan politik pemerintahan di negara Inggris dan juga negara Iran, baik dalam sistem pemerintahannya, sistem politiknya, dan juga sosial budayanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.